Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan salam satu data. Oke, pada kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang tata cara pengisian soal ujian pendidikan kesetaraan yang biasa disebut dengan UPK. Nah, sebelum ke tutorialnya, ada baiknya saya mohon untuk meluangkan waktunya untuk menekan tombol like dan subscribe serta meninggalkan jejak komentar di bawah video ini. Saya doakan yang subscribe UPK-nya lancar dan semua peserta ujian lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, yang pertama kita akan mengakses website penyedia soal UPK. Jadi saya sarankan kita pakai aplikasi Google Chrome. Yang pertama kita akses websitenya, kita ketik aksarata.com. aksarata.com, enter. Jadi yang saya contohkan ini yang menggunakan komputer ya. Jadi yang menggunakan HP ada juga tutorialnya, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, setelah masuk di aksarata.com akan muncul tampilan seperti ini. Jadi saya ulang, untuk melakukan akses ke website penyedia soal UPK, nama websitenya itu aksarata.com. Jadi baik di komputer ataupun di HP, kita masuk di Google Chrome baru mengetik atau mengunjungi link aksarata.com. Jadi ini saya menggunakan komputer. Jadi untuk tutorialnya menggunakan HP, linknya ada di deskripsi. Jadi saya pikir untuk masuk ke website penyedia soalnya semuanya sudah paham. Selanjutnya di dalam web kita akan disuguhkan tampilan yang sangat-sangat friendly dengan varian menu yang lengkap. Di sini silahkan memilih menu simulasi UPK 2022. Jadi ini menunya, kita pilih simulasi UPK tahun 2022. Sekedar mengingatkan, untuk mengakses soal UPK asli nanti tidak lagi memilih menu simulasi UPK 2022, tapi memilih menu UPK utama. Memilih menu UPK utama 2022 dan memilih jenjang paket, apakah paket C, paket B, atau paket A. Oke, karena pembahasan kita kali ini adalah simulasi, kita langsung klik simulasi UPK 2022. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, yang muncul adalah yang ini.
Kemudian kita klik yang berwarna biru, simulasi. Nah, saat ini kita sudah masuk ke soal yang telah disiapkan. Jadi ini adalah tampilan pertama. Di sini menunjukkan jenjang paket. Jadi ini adalah untuk soal paket C atau jenjang paket C. Jadi yang boleh akses hanya peserta ujian paket C. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah itu di sini diberikan petunjuk pengerjaan soal. Jadi silahkan dipahami dengan teliti, dibaca dengan teliti. Ada 8 petunjuk umum yang akan memandu kita dalam menyelesaikan atau mengerjakan soal UPK. Setelah itu kita akan melangkah ke lembaran berikutnya dengan kita klik tombol berikutnya. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengisi biodata diri sesuai dengan apa yang ada pada kartu ujian masing-masing peserta. Yang terpenting di sini pada pengisian NISN. NISN harus diisi dengan benar sesuai dengan yang ada di dalam kartu ujian peserta. Langsung saja kita kasih contoh, misalnya nama lengkap tim penyusun. Kemudian kita mengisi NISN yang ada pada kartu ujian. Jadi nantinya setiap peserta akan memiliki kartu ujian. Jadi untuk memasukkan NISN kita lihat pada kartu ujian. Misalnya dicontohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini tidak boleh diisi dengan huruf ya, hanya dengan angka. Karena NISN-nya semua berupa angka. Setelah mengisi nama lengkap dan NISN, selanjutnya yang terpenting adalah memilih lembaga atau PKBM apa yang ditempati kita untuk terdaftar, agar diperhatikan pemilihannya biar tidak salah isi maupun tertukar nantinya. Misalnya dari PKBM Peduli Anak Bangsa kita pilih yang pertama. Setelah itu kita cek kembali apakah nama lengkap, NISN, dan nama lembaga pendidikan sudah sesuai. Setelah yakin bahwa semuanya sudah sesuai, kita langsung klik tombol berikutnya. Nah, pada tampilan ini yang muncul adalah soal yang pertama. Peserta diharapkan untuk membaca soal dengan teliti, kemudian memilih jawaban yang dianggap benar. Misalnya yang dianggap benar adalah B. Kemudian setelah yakin bahwa B adalah jawaban yang benar, kita lanjut ke soal nomor 2 dengan cara kita klik tombol berikutnya. Nah, seperti yang pertama, kita membaca soal dengan teliti, kita pahami soalnya, kemudian kita menentukan opsi apa yang merupakan jawaban yang tepat. Misalnya kita pilih A. Di sini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh tim penyusun soal, seperti membatalkan pilihan. Jika kita ragu-ragu, kita bisa membatalkan pilihan kemudian memilih.
pilihan yang lain. Dan juga apabila di nomor yang pertama tadi ada muncul keraguan, kita bisa klik tombol kembali. Nah, yang muncul adalah kembali muncul nomor 1. Jadi kita bisa merubah jawaban yang dianggap paling tepat. Misalnya kita pilih jawaban E, kemudian kita klik tombol berikutnya. Nah, selanjutnya kita klik tombol berikutnya lagi untuk menuju ke soal nomor 3. Sama seperti yang pertama, kita pahami soalnya, kemudian memilih jawaban yang dianggap benar. Nah, anggaplah kita sudah mengisi atau menyelesaikan soal sampai soal ke-40. Jadi di sini ada yang muncul selesai. Terima kasih Anda telah mengikuti ujian pendidikan kesetaraan. Untuk pengumuman akan disampaikan pada PKBM dan SKB masing-masing. Silahkan klik menu kirim di bawah untuk menyelesaikan. Jadi setelah kita yakin bahwa semuanya sudah benar, mulai dari identitas dan pemilihan jawaban sudah dianggap benar, maka kita klik tombol kirim. Oke, proses selesai. Silakan menunggu hasil pengumuman dari tim penyusun soal UPK. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan meninggalkan jejak komentar di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.